على محمد طب القلوب ودوائها. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وافتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita dengan begitu banyaknya. Terkhusus yang paling afdal di antaranya adalah nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, serta nikmat digolongkan menjadi umatnya baginda Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah Allah senantiasa memberikan kita taufik, hidayah, inayahnya sehingga kita bisa menjadi umatnya Nabi yang merupakan kebanggaannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang karenanya sekarang kita berada di sini, yang juga maksud kita duduk di sini adalah mengkaji ya hadis-hadis beliau, ya, yang mana hadis-hadis beliau ini mengandung ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan pegangan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari untuk meraih ridhonya Allah ya dan pahalanya kelak di yaumil qiyamah. InsyaAllah kita diberi taufik dan hidayah, inayah sehingga kita bisa mengikuti jejak beliau, mengikuti apa yang menjadi arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat guru kita bersama Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Haj Muhammad Arfan bin Kiai Al-Haj Muhammad Syarbini yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umur mereka, Allah luluskan segala hajat dunia maupun akhiratnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah sampaikan cita-citanya, Allah berikan mereka kekuatan sehingga terus membimbing kita ke jalan baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita berjumpa seminggu sekali di Masjid Al-Amin dalam rangka mengaji dan mengambil pelajaran dari hadis-hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW yang terkumpul dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah rahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membicarakan atau mengkaji hadis yang ke-28. Hadis yang merupakan wasiat baginda Rasulullah SAW terkhusus sepeninggal beliau demi menghindari perselisihan, walaupun perselisihan itu merupakan keniscayaan. Iya. Tapi paling tidak ya kita bisa meminimalisir ya kemungkinan meluasnya perselisihan, sehingga yang diakibatkan adalah perkara yang tidak diinginkan
ya bagi umat secara keseluruhan. Kemarin kita sudah bahas kalau memang ternyata yang memimpin itu sesuatu yang nggak ideal. Nah, artinya idealnya nanti akan kita bahas. Ikuti ya al-khulafa ar-rasyidin yang maknanya yaitu para pengganti Rasulullah SAW yang kita kenal, yaitu diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Hasan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka yang resmi ya diangkat sebagai Amirul Mukminin dan didukung dalam hadis ya diridhoi ya langkah-langkah mereka, manhaj mereka, metode mereka, pendekatan mereka dalam memimpin ya sebagaimana disebutkan di hadis yang kemarin saya kutip, diantaranya al-khilafah ba'di 30 sana. Ya, kekhilafahan, kepemimpinan ala kenabian itu berlalu sepeninggalku itu selama 30 tahun. Pas itu hitungannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Hasan. Habis itu kepemimpinan berubah sistem ya menjadi kerajaan yang bersifat menggigit, absolut, keras ya, nggak kenal kompromi, nggak ada sama sekali peran rakyat di situ ya. Jadi andaikan di sini ada dua tafsir tentang al-khulafa ar-rasyidin. Kalau memang ternyata kepemimpinan setelah baginda Nabi tidak ideal, tidak sebagaimana diharapkan ya, selagi pemimpinnya adalah Islam, tetap kita harus taat demi tidak terjadi perselisihan yang melebar ya. Makanya di dalam hal ini ikuti pribadi-pribadi seperti siapa? Seperti Al-Imam Ali Zainal Abidin ya, Al-Imam Al-Hasan, Al-Imam Muhammad Al-Baqir, Al-Imam Ja'far As-Sadiq, Al-Imam Musa Al-Kadhim ya, dan Al-Imam Ali Al-Uraidi, sampai kepada para pemimpin Ahlul Bait yang mereka walaupun sebenarnya mereka layak menjadi pemimpin, mereka kalau mau menggerakkan massa bergerak massa, tapi mereka nggak mau menjadikan rakyat sebagai sandera, sebagai tumbal. Akhirnya malah yang terjadi kehancuran buat agama itu sendiri ya, dalam timbangan. Nah tapi itu ya, jadi al-khulafa ar-rasyidin di sini maksudnya mereka-mereka ini tadi, tokoh-tokoh Ahlul Bait atau para pengikutnya yang mampu menghadapi kebengisan kepemerintahan. Ikuti jejak mereka kalau memang kepemimpinannya enggak idealis. Tapi kalau pemimpinnya alhamdulillah ideal, muslim yang taat, diharapkan pemimpin tersebut mengikuti jejaknya para al-khulafa ar-rasyidin. Yang dimaksud di sini adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Hasan. Paham ya? Jadi sekarang kita sudah bahas kemarin pentingnya mengikuti jejak pengambilan sikap para aulia dari kalangan keluarga baginda Nabi dan para pengikutnya di dalam menghadapi kenyataan pemerintahan yang bengis ya. Bagaimana? Kita sudah bahas. Panutan pertama kita dalam hal ini adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin sampai ke bawah, sampai ke era sekarang, dari kalangan panutan mereka tokoh-tokoh tersebut banyak yang seperti ini tokohnya. Nah tapi itu berarti kalau nggak idealis harapannya dari rakyat cerdas. Tapi kalau kebetulan alhamdulillah yang memimpin adalah pemimpin yang taat, yang baik, yang siap mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ya, maka ikutilah dalam memimpin jejak baginda Nabi dan para khulafa ar-rasyidin, para pemimpinnya yang ideal. Itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Hasan ibn Ali. Iya. Adapun Sayyidina Husain, pengorbanan Sayyidina Husain adalah pelajaran yang berharga
Di situ titik baliknya antara dua metode pemimpin yang ideal dan metode pemimpin yang tidak idealis, dan bagaimana sikap para rakyat yang mengikuti tokoh-tokohnya. Nah, Sayyidina Husain ini pengorbanannya merupakan pembelajaran buat kita bahwa yang namanya keilmuan itu apabila artinya dihadapi oleh pemerintahan yang bengis seperti itu, hasilnya adalah pembantaian yang tidak diinginkan. Nah, tapi Sayyidina Imam Husain tidak sama sekali mengambil jalan yang salah dalam hal ini. Dia karena tujuan utamanya tidak semacam pemberontakan, bukan. Tapi Sayyidina Husain tidak mau membaiat kepemimpinan yang tidak ideal. Dia mau menjauh dan dia mau keluar membawa keluarganya, dan dia dalam keluar tidak bawa senjata. Dia mau istilahnya menerima tangan loyalitas dari kalangan negeri yang mengaku ingin memberikan loyalitasnya. Ternyata pun itu adalah kebohongan semata. Al-muhim panjang kajiannya. Yang jelas sekarang kita lagi akan membahas kalau ternyata pemimpinnya adalah manusia yang siap mengikuti manhaj kenabian, maka ikutilah jejak Nabi dan para al-khulafa ar-rasyidin, yang dalam hal ini adalah Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, kayak kan pernah anak memberi kisah kepada antum di masa Sayyidina Ali ada gejolak. Maka ditanya, ada sebagian orang nyeleneh bertanya kepada Sayyidina Ali, "Ya Sayyidina Ali, kenapa sih di zaman antum ini gejolak politik luar biasa, sedangkan di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman nggak seperti itu?" Iya. Terus Sayyidina Ali bilang begini, di zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar adalah pemimpinnya mereka dan rakyatnya seperti saya. Adapun di zaman saya pemimpinnya adalah saya, rakyatnya seperti Anda. Nah, ini rakyatnya Sayyidina Ali nggak ngikutin wasiatnya bagi Rasulullah SAW. Artinya mestinya dia ngikutin. Sekarang yang mimpin Sayyidina Ali. Sayyidina Ali udah diisyaratin bahwa dia adalah pemimpin yang diridhoi. Tapi mereka nggak jalan seperti itu. Maka itu penting mengetahui jalur ini supaya kita nggak salah ngambil sikap, nggak salah melangkah. Iya. Kenapa mesti Khulafa ar-Rasyidin? Kenapa Nabi Muhammad menyatakan sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin? Iya. Dikatakan di sini sunnahnya Rasulullah disandingkan dengan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin karena Rasulullah tahu bahwa mereka mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW dalam memimpin. Iya. Dan mereka mengambil semua keputusan-keputusan dari Al-Quran dan dari As-Sunnah, dan cara mengambilnya terpelihara dari kesalahan. Buktinya apa? Ada satu riwayat, ya, kita nggak untuk saat ini kita nggak bacakan dulu hadisnya karena mengingat waktu. Kan tadi dikatakan di dalam hadisnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Ada satu riwayat pernah di zaman Nabi ada seseorang yang bersumpah dia nggak akan menggauli istrinya hinan itu kalau di kita dalam masa tertentu, nggak ketahuan nih. Dia sumpah, saya sumpah untuk tidak menggauli istri saya sampai dalam sekedar masa tertentu, selama masa tertentu. Nggak jelas nih, hina.
Terus Sayyidina Abu Bakar memfatwakan maksud kalimat hin yang digunakan itu artinya seumur hidup. Berarti lo nggak boleh gaulin istri lo seumur hidup, karena lo udah sumpah, saya nggak akan menggauli istri saya dalam apa ya, hin ini bahasanya enaknya, hinan, dalam kadar masa tertentu gitu, nggak tertentu sebenarnya. Saya nggak, makanya khilaf nanti terjemahan kalimat hin itu khilaf. Saya nggak akan menggauli, saya sumpah nggak mau menggauli, katanya saya sumpah nggak mau menggauli istri saya semasa dah, anggap itu semasa. Kalimat semasa ini apa? Sayyidina Abu Bakar bilang maksudnya seumur hidup. Dalilnya apa? Oh enggak, entar. Sayyidina Umar bilang enggak, bukan seumur hidup, 40 tahun dia enggak boleh gaulin istrinya. Sayyidina Utsman bilang enggak, setahun dia enggak boleh gaulin istrinya dari ucapan semasa itu. Sayyidina Ali bilang enggak, sehari semalam aja. Itu arti semasa. Kemudian lelaki ini ya mengangkat masalahnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya bersumpah bahwa saya nggak akan menggauli istri saya ya semasa. Terus saya tanya Sayyidina Abu Bakar bilang semasa itu artinya seumur hidup. Sayyidina Umar bilang semasa itu 40 tahun. Sayyidina Utsman bilang setahun. Sayyidina Ali bilang cuma sehari semalam. Yang mana yang benar nih? Nah, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum hakim akan mengangkat perselisihan, diangkat ke Nabi Muhammad SAW. Fada'ahum, Nabi Muhammad memanggil mereka yang berempat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, apa dalilmu bahwa kalimat masa Alhamdulillah. Jawabnya apa? Yahdina wa yahdikumullah. Jangan lari, corona udah hilang. Apa dalilmu wahai Abu Bakar? Ya, bahwa hin masa itu artinya seumur hidup. Sayyidina Abu Bakar bilang firman Allah wahai Rasulullah, yang mana firman Allah ini, Allah pernah menggunakan istilah ini untuk kaum Nabi Yunus, famatta'nahum ilahin, kemudian kami berikan mereka kenikmatan selama semasa. Maksud semasa dalam pengertian saat itu, dalam konteks ayat itu adalah seumur hidup. Maksudnya mereka diberi hidup sampai nanti hari kiamat gitu, seumur hidup sampai menikah. Ai abqainahum mutamatti'in bima lahum ila yaumil qiyamah. Maksudnya kami akan mengulur mereka selama umur hidup mereka sampai datangnya hari kiamat. Itu maksud konteks ayat tersebut. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengambil dari ayat itu. Hin artinya seumur hidup. Terus Rasulullah berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, apa dalilmu bahwa kalimat hin itu berarti 40 tahun? Qala, Sayyidina Umar juga bilang firman-Nya Allah, hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr, di surat Al-Insan dikatakan, arti surat Al-Insan ini, bukankah telah berlalu suatu masa di mana manusia itu belum ada. Nah, dikatakan tafsirnya yang dipahami oleh Sayyidina Umar melalui baginda Nabi tentunya, dikatakan al-insan yang dimaksud di sini Nabi Adam. Nabi Adam itu
berupa tanah ya di depan pintu surga sebelum ditiupkan ruh padanya, itu selama 40 tahun didiamin sama Allah Subhanahu wa taala. Nah di situ kan, hal ata'a insan hinun minad dahr, bukankah telah berlalu suatu masa bagi manusia, maksudnya bagi Adam, di mana belum hidup ya, belum menjadi sebutan sebagai seorang manusia, dia masih tergeletak, masih berupa tanah, itu tergeletak di hadapan pintu surga 40 tahun. Itu kalimat hin digunakan di ayat tersebut dengan arti masa 40 tahun. Sayyidina Umar ngambil dari situ. Haji. Sayyidina Rasulullah SAW berkata lagi kepada Sayyidina Utsman, apa dalilmu bahwa hin itu adalah setahun? Pun Sayyidina Utsman berkata melalui ayat, wahai Rasulullah, dikatakan tu'ti ukulaha kullahin. Iya. Yang di situ artinya pohon korma akan berbuah, memberikan makanannya itu setiap masa. Bahasa Quran begitu. Pohon korma akan memberikan makanannya, ya maksud berbuah, ya kullihin, setiap semasa. Nah, sekarang terbukti yang namanya korma itu berbuahnya setahun sekali. Berarti hin itu artinya setahun. Berarti itu orang sumpah nggak mau bergaul dengan istrinya selama semasa. Maksud semasa itu adalah setahun menurut Sayyidina Utsman, diambil dari ayat tersebut konteksnya. Terus Sayyidina Ali ditanya, apa dalilmu hai Sayyidina Ali bahwa hin itu adalah 1 hari 1 malam? Sayyidina Ali pun menjawab, qauluhu ta'ala, ya, ayat Quran yang bunyinya fasubhanallahi hina tumsun wa hina tusbihun. Maha suci Allah di masa engkau mengalami soremu, malammu. Maha suci Allah di masa engkau mengalami waktu pagimu. Nah, siang dan malam. Jadi hin itu bisa semasa itu paling dikitnya adalah apa? Sehari semalam. Iya. Terus Rasulullah bilang begini, ashabi kan nujum, sahabatku itu ibarat bintang gemintang. Bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum, dengan siapa engkau mengikutinya maka engkau akan mendapatkan apa? Petunjuk. Terus Rasulullah memerintahkan orang tersebut untuk mengambil pendapatnya Sayyidina Ali, ya, demi meringankan dia. Jadi andaikan pun dia mengambil pendapat Sayyidina khulafa yang lain, artinya ya sahabat-sahabat yang lain, pun dia nggak berbuat dosa. Bas yang penting, yang masalahnya dia perlu kesabaran. Nah, subhanallah, di antara mereka nggak ada yang mengatakan, oh sumpahmu nggak berlaku sehingga kamu mau berhubungan sekarang nggak apa-apa. Nah, artinya andaikan ada yang mengalami gitu bermasalah. Nah, tapi diambil pandangan Sayyidina Ali. Andaikan diambil pandangan Sayyidina Ali, ya itu paling rendahnya. Toh pun dia ternyata nggak mau menggauli istrinya, dia mengambil jalan ihtiyat, jaga 40 tahun 1 tahun ngambil pendapat Sayyidina Utsman. Masalah nggak masalah. Tapi kalau ternyata dia mengambil kurang dari 1 hari, bisa jadi bermasalah. Itu artinya yang namanya pendapat para sahabat itu ya ada dalam hidayah. Bukan berarti pandangan yang bertolak belakang kok bisa, berarti kebenaran berbilang dong. Enggak. Kebenaran enggak berbilang. Tetap kebenaran satu, tapi mungkin salah satunya ada yang lebih hati-hati, ada yang meringankan gitu. Makanya diambil pendapat Sayyidina Ali karena di situ ada keringanan. Nah, yang menariknya madhab Imam Malik ya itu sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Sayyidina Utsman, dan madhab Abi Hanifah wa Ahmad sitat asyhur. Artinya ada beberapa madhab
Mazhab Imam Syafi'i lahdha min az-zaman. Fa in halafa idza halafa la yukallimu hinan bimurri mudhiyin barra bimudhiyin bimudhi akal zaman. Artinya begini. Terus disebutkan di sini mengikuti para sahabat, ya, terkhusus 4 sahabat ini itu bagi mereka yang hidup masih belum berjauhan dengan para sahabat ini. Adapun kita sekarang bukan ngikutin mereka, tetapi mengikuti madhab-madhab yang mu'tabar. Ya, contohnya dalam madhab ahli sunnah wal jamaah ada 4 madhab yang sudah terbukukan sampai ke tangan kita, yaitu madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Bahkan kesepakatan para ulama ketika kita lebih harus mengikuti mereka ketimbang ngikutin riwayat para sahabat. Kenapa? Bukan berarti mereka lebih pintar dari para sahabat, bukan. Karena periwayatan para sahabat yang sampai kepada kita belum tentu itu absah, ataupun kalau itu sah mungkin ada persyaratan-persyaratan lain yang luput. Begitu. Ada sebagian orang, Anda mau ambil riwayatnya Sayyidina Abu Bakar bilang dalam permasalahan ini ya hukumnya begini. Iya, ente tahu, oke, hukumnya begitu. Ente tahu gak maksud Sayyidina Abu Bakar mungkin ya dengan syarat seperti ini, dengan syarat seperti, dengan batasan-batasan seperti ini. Kalau nggak ada ginian, nggak ada penghalang begini, kita kan nggak tahu. Nah, tapi kalau di madhab 4 itu sudah terbukukan dan sudah disebutkan dawabitnya, syarat-syaratnya, ya, larangan-larangannya, batasan-batasannya, dan mereka juga bukan berarti keluar dari otaknya mereka juga sebagai hasil upaya mereka menggali, ya, nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Jadi untuk kita ya disarankan oleh para ulama untuk mengikuti madhab yang 4 dalam madhab ahli sunnah wal jamaah, bukan mengikuti para sahabat karena jaraknya sudah terlampau jauh, sudah diwakili oleh mereka para a'immah al-mujtahidin. Begitu. Jadi idealnya berarti sekarang kalau seorang memimpin ikuti mereka dalam memberikan fatwa. Boleh salah satu dari mereka boleh diambil yang sesuai dengan maslahat umat, ya, dari kalangan madhab ini. Makanya di dalam hukum Islam di negeri-negeri yang Islam atau nggak beraroma Islam, contohnya kayak di Indonesia, ya, dalam hukum perdata itu ada istilah kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam itu campuran dari hukum Islam dari madhab-madhab yang mu'tabar. Ada di antaranya dalam satu permasalahan yang diambil dari madhab Imam Abu Hanifah. Ada di antaranya dalam satu permasalahan diambil dari madhab Imam Syafi'i, dan begitu seterusnya. Itu kompilasi hukum Islam. Selagi itu pemimpin, ya, dan menjadi keputusan, dan ketika ada perselisihan dan diputuskan oleh pemimpin, kita harus mengambil keputusan kepemimpin itu demi tidak terjadi perselisihan, karena ada hukum disebut kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi kalau selagi tidak ada perselisihan, masing-masing masyarakat, ya, berhak untuk mengambil mazhab manapun yang dia inginkan. Tapi yang sudah menjadi warisan umum di Indonesia, paling banyak, paling umum mazhab yang diamalkan itu adalah mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Begitu, ya. Jadi kita udah benar nih, kita udah di jalurnya yang baik. Terus ikuti tersebut, jalur ini dengan penuh dengan keikhlasan, dengan terus menuntut ilmu, insya Allah selamat. Nah, adapun sekarang pemimpin yang ada, ya, mereka boleh mengambil madhab-madhab yang ada disesuaikan dengan maslahat umatnya, ya, maslahat umatnya. Begitu. Addu 'alaiha bin nawajid.
pegang cara-cara ini, metode-metode ini dengan sekuat-kuatnya. Diibaratkan addu, bukan hanya dipegang tapi gigit, bukan gigit dengan gigi biasa tapi dengan gigi geraham. Mulai sini sudah kita paham. Intinya menjaga agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau melebarnya perselisihan. Kita lihat, kalau kenyataannya pemimpin kita nggak bisa diharapkan ngikutin jejaknya baginda Nabi, tapi dia Islam, mendingan ya ikutin jejak para khulafa ar-rasyidin yang dimaksudkan di sini seperti Imam Ali Zainal Abidin, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ja'far Shadiq, dan para tokoh-tokoh Ahlul Bait dan para pengikutnya di sepanjang sejarah, terutama setelah sejarah khulafa ar-rasyidin. Ikuti mereka dalam mengambil sikap di dalam menghadapi pemerintah, begitu. Tapi kalau kebetulan pemimpin kita alhamdulillah mau siap mengikuti hadiyun nabawi, maka ikutilah di dalam memimpin jejak baginda Nabi dan para khulafa ar-rasyidin. Demi apa? Supaya perselisihan tidak melebar. Andaikun pun ada perselisihan, keputusan di tangan pemimpin tersebut di dalam mengambil keputusan dari 4 madhab. Iya, apa yang diambil sudah harus ditaati oleh yang berselisih, karena ada kaidah hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari seorang hakim itu mengangkat perselisihan. Tapi kalau masing-masing mau toleransi, nggak ada benturan, siap, silahkan masing-masing menjalani sesuai keyakinannya. Yang penting di koridor madhab yang mu'tabar, yang dianggap benarnya oleh mayoritas ulama, begitu ya. Nah, insya Allah kita bisa mengikuti jejak para ulama yang soleh, yang takut sama Allah Subhanahu Wa Taala ya di Indonesia ini, ya, di dalam menjaga agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan. Waliyadu billah. Dan kita terus berdoa semoga Allah memberikan pemimpin yang terbaik untuk umat Indonesia. Iya, pemimpin yang taat kepada Allah, pemimpin yang berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada pemimpin yang kurang seperti enggak seperti itu, kita doakan semoga mereka mendapatkan hidayah, dan semoga naudzubillah jangan sampai ada pemimpin yang kafir ya, atau pemimpin muslim yang murtad gara-gara keputusannya yang sudah menyalahi ya perkara-perkara yang memang sudah dianggap bagian dari agama secara darurat. Misalkan sholat udah dibatasin ya enggak, atau sholat yang tadinya 5 waktu udah kebanyakan, buat yang kerja tiga sholat aja misalkan. Wah, ini udah nggak benar nih. Nah, ini harus kita tumbangkan yang seperti ini. Tapi kalau nggak ada seperti itu, masih aman-aman aja kita sholat, azan masih berkumandang di mana-mana, masih ya udah, kita nggak usah berontak. Tapi nasihat boleh, nasihat tetap, tapi nggak usah berontak. Jadi kalau ada ajakan-ajakan berontak bimana kudeta dengan cara keras di era sekarang, jangan diikutin. Alhamdulillahnya, walaupun sebagian ulama yang kita lihat sekarang, walaupun mereka keras dalam memberi nasihat, tidak pernah mengajak kudeta. Itulah cara ahli sunnah yang baik. Ya, alhamdulillah, semoga Allah jaga ulama-ulama kita, baik yang tegas maupun yang kerjaannya mendoakan dengan tulus untuk kebaikan umat. Insya Allah mereka disatu padukan dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira sampai di situ. Insya Allah di yang minggu berikutnya kita akan bahas di kelanjutan hadis itu, terutama yang membahas masalah perkara bid'ah. Jadi ada kaitannya. Artinya kita harus ngikutin sunnahnya Nabi dan sunnah-sunnah para pemimpin yang mengikuti jejak baginda Nabi. Jangan suka ngada-ngada. Nah ini, jangan suka ngada-ngada dalam agama. Kenapa? Karena ngada-ngada dalam agama ini merupakan kesesatan, dan kesesatan itu adanya bid'ah, dan kebid'ah itu adalah kesesatan, dan kesesatan itu adanya di api neraka. Nah, nanti kita akan bahas apakah
semua yang baru itu adalah bid'ah atau tidak? Nanti insya Allah di minggu yang akan datang kita akan bahas itu semuanya. Ya, ini sebagai bentuk rujukan ilmu untuk para pemimpin, karena ada kemungkinan kan ada hal-hal baru semacam kayak upacara negara itu nggak ada di zaman Nabi misalkan. Nah, gimana itu kasusnya tadi nanti misalkan? Nah, intinya jangan sampai ada perselisihan dan juga jangan berarti harus membuat suatu hal yang baru dalam agama. Nah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawa